Balik lagi deh Share Podcast bareng sama kita semua All DJ Nuansa. Oke, sekarang kita bareng-bareng ngobrolin tentang history of Nuansa Radio, Nuansa Muda dan juga saya Friends. Kalau kemarin-kemarin kita udah pernah bahas tentang sedikit lah ya, tentang dulu kan siaran tuh kayak gimana, terus ada ngomongin teknis radio, teknis siaran kayak gimana, nanti radio tuh jangkauannya sampai kemana. Nah sekarang ini kita ngomongin tentang sejarahnya Nuansa bareng sama All DJ Nuansa dan juga sepuh-sepuhnya ada di sini semua. Suhu banget. Semuanya ada di sini. Nah, nanti sebelum kita perkenalan ke masing-masing, karena nanti akan ada sesinya untuk perkenalan semua teman-teman All DJ Nuansa. Tapi yang pastinya yang sudah sepuh di sini, sudah paling lama di sini ada Om Eris Kayus dan juga ada Mas Herdi. Yang paling lama, ya lama-lama tapi tetap muda ya. Nah, kita langsung aja nih ngobrol tentang history Nuansa, sejarah Nuansa. Awalnya kayak gimana tuh Om? Kasih tahu dong buat Nuansa Muda sama saya Friends juga. Oke, terima kasih Dirgan. Gini ya, kalau cerita Nuansa itu panjang banget. Nah dulu ceritanya, gua itu kan, ya mohon maaf, bukan orang Cirebon nih. Gua orang Bandung. Nah waktu itu diminta datang ke Cirebon untuk bikin sesuatu di sini gitu. Nah pada saat itu ya kurang lebih tahun 2003 akhir lah, gua datang ke sini, terus gua observasi tentang radio yang ada di Cirebon. Pada saat itu ternyata di Cirebon itu belum ada radio yang khusus untuk anak muda. Akhirnya kita tim dari Bandung itu sepakat untuk merubah konsep yang tadinya Nuansa Radio itu adalah The Real Family Station, tagline-nya kemudian kita rubah menjadi Nuansa Radio di Hottest Station. Nah, kenapa di Hottest Station? Karena waktu itu saya berpikirnya, aduh, Cirebon itu panas banget. Nah, dari keywords itulah, dari panasnya itulah, ternyata bisa jadi sesuatu nih di Cirebon, cocok banget kalau misalnya Nuansa Radio itu pakai tagline The Hottest Station. Kenapa The Hottest Station? Karena pertama ya emang cuaca di sini panas. Nah, pada saat itu pengen jadi radio yang memang jadi influence untuk anak-anak muda di sini. Nah, ketika kita observasi, ternyata potensi orang Cirebon itu tidak kalah sama kota-kota besar lain di luar sana. Hanya yang membedakan itu fasilitas di sini belum selengkap kota besar. Bener. Jadi tapi itu tidak mengurangi kreativitas dan motivasi dari teman-teman di Cirebon. Akhirnya kenapa kita memilih The Hottest Station. Nah, setelah itu kita bikin program relaunching. Relaunching itu bertepatan waktu itu ngambil tanggal di 14 Februari 2004. Ya, 2004. Itu bertepatan dengan hari Valentine. Nah, kenapa kita ngambil ulang tahun Nuansa Radio itu di hari Valentine? Ya kita nebeng. Jadi di tanggal itu sudah sangat terkenal atau populer ya di dunia. Jadi kita nebeng di tanggal populer dan jadilah waktu itu nama program kita adalah Nuansa Cinta. Yang pertama itu di tahun 2004. Dan yang beruntungnya adalah kita kedatangan tamu istimewa almarhum Krisye pada saat itu untuk relaunching Nuansa Radio, perubahan dari The Real Family Station berubah menjadi The Hottest Station. Nah setelah itu alhamdulillah respon dari masyarakat Kota Cirebon itu luar biasa. Nuansa Radio bisa diterima oleh hampir semua kalangan di Kota Cirebon, dari mulai anak sekolah sampai anak kuliah, sampai perkantoran, bahkan sopir angkot pun itu nyetel Nuansa Radio channelnya. Nah itu suatu
kebanggaan lah bagi kita semua orang radio bisa membuat sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat dengan luas seperti itu. Nah, setelah itu baru tuh mulai peralihan dari kami yang datang dari Bandung itu beralih kita mencari gimana caranya nuansa radio itu isinya adalah orang Cirebon semua. Nah, dibukalah proses waktu itu ngadain Hard DJ-han, di mana kita mencari penyiar-penyiar yang memang orang Cirebon asli dan akhirnya berhasil. Jadilah penyiar-penyiar nuansa radio itu adalah orang-orang Cirebon. Ternyata orang Cirebon itu keren-keren, kreatif-kreatif dan potensinya luar biasa. Tidak kalah sama kota besar lain di luar sana. Betul. Keren untuk Cirebon. Itu. Nah, setelah itu berjalan ya akhirnya betah sampai sekarang gitu. Ternyata bisa menikmatinya apa ya, setiap tahun itu selalu kedatangan announcer atau nuansa disebutnya DJ yang keren-keren, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Terima kasih. Serius. Lu enggak. Enggak. Itu kali dapat aslinya doang. Sadar diri sendiri. Enggak, gue pikirkan Gila. semua. Gitu ya. Jadi tambah betah lah gua di sini gitu. Ternyata dunia radio itu mengasihkan sekali dan merambah sampai ke dunia event juga. Nah, selanjutnya terus bertumbuh dan masuk ke generasi selanjutnya. Dulu yang bareng itu saya bareng sama Herdi ya. Kita dulu sama-sama pernah di Bandung ya. Kalau saya dari mulai lahir sampai dengan selesai kuliah di Bandung. Begitu selesai kuliah pindah dari Bandung ke Cirebon gitu. Karena apa? Saking menariknya kota Cirebon untuk saya. Sampai dapat orang sini juga ya. Nah, itu. Iya. Itu yang bikin betah. Itu yang bikin betah. Nah, tadi ngomongin tentang nuansa cinta karena waktu Dirgan masih ada di radio sebelah di tahun 2012 ke bawah, itu kan yang sebenarnya yang mungkin jadi salah satu big bang-nya nuansa cinta itu adalah waktu itu menggabungkan semua radio yang ada di Cirebon buat gabung di Sinergi Dua Cinta ya, bener ya? Betul. Sinergi Dua Cinta, dan itu bener-bener nih Nuansa Muda dan Saya Friends itu kalau nggak salah satu lokasi yang pernah dipakai adalah Gerage Mall ya. Ya. Gerage Mall Cirebon, itu semua radio di Cirebon ikut meramaikan acara Nuansa Cinta yang bener-bener itu kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari, kalau Dirgan tuh kalau nggak salah nge-MC di hari kedua. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 3 hari betul. 3 hari di sana itu bener-bener acaranya padat, semua ada Lila, ada wah itu padat deh, hampir semua band itu, semua band nasional ada di sana semua. Nah, kalau menurut Om Eris atau Mas Herdi sendiri nih, Nuansa Cinta yang paling seru yang mana? Di edisi berapa? Karena kalau yang tahun yang ke-12 tuh kalau nggak salah Dirgan pernah siaran di Nuansa, itu ulang tahun Nuansa Cinta yang ke-12, Dirgan 12 jam siaran di sini pernah. Itu nggak pernah putus, jadi semua DJ Nuansa dari yang mulai tua, yang itu yang senior maksudnya, yang senior sampai yang junior itu Dirgan siaran. Jadi 12 jam Dirgan siaran sama penyiar-penyiar Nuansa, all DJ Nuansa dulu, itu nggak pernah berhenti sampai malam. Jadi sampai malam, dari pagi sampai malam Dirgan nggak berhenti siaran. Jadi terus interview mereka tentang observasi lah tentang nuansa radio seperti apa dulu sampai sejarahnya. Dan yang paling seru nih, Nuansa Cinta yang edisi keberapa, itu apa aja isinya? Yang ada guanya Mas. Ya sebetulnya boleh dibilang kita program Nuansa itu dari awal sampai dengan terakhir itu seru semuanya. Yang pertama kita kedatangan salah satu artis legend pada saat itu, live legend itu almarhum Chrisye. Edisi pertama ya? Edisi pertama. Kemudian yang kedua itu lagi boomingnya Extravaganza. Nah, waktu boomingnya Extravaganza, kita kedatangan tamu dari talent Extravaganza. Terus kemudian sambung lagi ke yang selanjutnya itu ada salah satu band yang sangat potensial juga, itu Samson. Itu Samson itu datang. Terus selanjutnya ada band
Kasih. Iya. Oh, Ya, LKC. ada LKC, terus nah kesininya itu banyak banget kita sampai ada yang paling seru itu waktu itu kita bikin konsep yang belum pernah dibikin oleh teman-teman radio lain dimanapun. Jadi pada saat itu kita melaksanakan nuansa cinta di tempatnya di Amare, waktu itu kerjasama dengan grand openingnya Amare dan salah satu klub Mobil. otomotif, Iya. Mercedes-Benz Club Cirebon. Pada saat itu kita mendatangkan 9 artis sekaligus. Iya. Itu dari Rising Star, dari Indonesian Idol, dan dari X Factor. Jadi juara 1, 2, 3 dari ketiga lomba yang ada di televisi itu Iya. datang semua. Iya. Itu seru banget. Kemudian kita menggunakan konsep presenter atau MC-nya itu Iya. 8 orang. Betul. Jadi kalau misalnya di TV ada acara apa tuh di salah satu stasiun TV MC-nya cuma 3 atau 4 orang, kita 8 orang sekaligus MC-nya. Nah itu luar biasa gitu. Terus yang menarik lagi waktu itu kita ngadain acara nuansa cinta itu bareng sama Noella, Oke. JBPT, Iya. dan Second Civil. Betul, Jadi betul. kita bikin acara nuansa cinta di 3 tempat sekaligus secara bersamaan. Itu yang luar biasa juga. Chicken and the Light om satunya. Iya. Salah satu talentnya memang Chicken and the Light ya. Gimana minta dikoreksi Ke bawah, banget iya. itu ya? Iya, ke Aduh, bawah. oh, ke Masuk bawah. talent soalnya. Iya, talent. Oh, masuk talent, Iya. masuk ya? Oh, Talent, masuk iya. ya. Jadi Ini vokalisnya ya? Ini bukan. Salah satu acara yang sangat berkesan gitu ya. Jadi kita bikin acara di 3 titik sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Oke. Dan itu sangat apresiat sekali sama krunya Nuansa yang tidak pernah lelah untuk melaksanakan acara atau memberikan konsep acara terbaik untuk masyarakat Kota Cirebon. Itu yang yang sampai saat ini ya boleh dibilang belum ada yang bisa ngalahin deh kita. Sebagai acuan ya kita Gitu. tuh sebagai acuan. Terus ada lagi produk monumen kita. Iya. Itu kita secara off air kita berhasil dulu bikin program bareng sama salah satu provider ya, sebut saja Telkomsel. Dulu kita bikin Telkomsel School Community di Iya. Cirebon yang akhirnya jadi program nasional. Iya, betul. Itu. Terus yang paling menyenangkan untuk Nuansa, kita dulu pernah bikin band indie kompilasi. Nah, itu berhasil indie 12. Iya. Itu kita menjual kaset sampai 36.000 kopi. 36.000 kaset. Itu luar biasa. Luar biasa. Yang akhirnya konsep tersebut dibawa ke Jakarta dan itulah cikal bakal dipakai oleh Emal Wanted. Yes. Nah, itu Indilicious ya berarti ya. itu yang kedua. Oh, kalau itu yang kedua, Yang Indilicious kedua ya? Indilicious. Yang pertama itu band kompilasi 12. Nah, itu berhasil diadopsi jadi Emal Wanted. Nah, Oke. itu produk monumen Nuansa Radio yang sampai sekarang Masih dipakai ya? Masih dipakai gitu. Selanjutnya kita kedatangan silih berganti itu DJ yang keren-keren. Iya. Itu yang bikin saya betah di sini. Mulai datang dari ada Chili, saya tuh dulu sering nonton di pensi gitu ya, Iya. pernah ngadain pensi ada, itu vokalisnya lucu, unyu-unyu gitu ya. Bisa nggak ya kalau diajak jadi penyiar gitu? Bisa Ternyata dikarungin diajak nggak ya? jadi penyiar ya, bukan iya, diajak yang lain. ternyata bisa. Bisa dikarungin nggak ya? Iya, Jadi terus secara langsung sih pada waktu itu jadi gini, kita nge-hire announcer itu dari vokalis band. Iya. Jadi Iya. secara tidak langsung jadi ada program seperti itu. Betul, betul. Padahal sih sebenarnya awalnya nggak pernah nggak Iya. pernah kita bikin secara detail gitu. Iya. Cuma pas lihat manggungnya ini lucu, bisa nggak gitu kan? Iya. Iya. Selanjutnya ada Ocha tuh, itu siapa tuh, temennya siapa, bisa nggak suruh siaran? Ternyata mau, senang banget gitu ya. Iya, ternyata mauan. Sebentar. Mauan konotasinya kayak gimana gitu? Ya mau. Iya. Kita ajak jadi Mau siaran? DJ-nya Nuansa, Oh, siaran iya. di Nuansa mau, yang seneng dong gue gitu. Oh iya, benar-benar. Itu baik ya. Iya. Ya Itu itu baik. baru sampai di situ. Baru Ca. sampai jangan dilanjut, bahaya. Terus kesininya udah mulai, Nuansa ngapain lagi ya, tiba-tiba kedatangan lagi cewek-cewek cantik nih. Iya. Iya.
Ada yang lagi main band seperti biasa ya. Kayaknya itu lucu. Mau nggak jadi siaran? Aduh, ternyata mauan juga. Tapi maaf, multi talent ya. Saya juga kan termasuk vokalis band nih. Iya. Tapi kok nggak dibilang lucu ya? Mungkin dibilangnya mauan aja. Mauannya enggak? Mauannya. Jadi jangan masalah lucu atau tidak ya. Yang penting mauan. Itu buat gue penting. Kita butuh yang mauan ya, Om. Iya. Kan Cuma komplit, ada yang lucu, ada yang nggak lucu. Iya. Percuma lucu juga kalau nggak mauan mah nggak kepake. Jadi posisi teman-teman semua di sini sebenarnya beruntung daripada Dirgan. Jadi posisi itu sudah pernah ditawarin sama MD yang dulu ya. Iya. MD yang dulu ditawarin untuk bergabung sama Nuansa Radio. Berhubung waktu itu Dirgan masih siaran di tempat lain gitu. Jadi Dirgan pending buat bilang iya. Tapi akhirnya saat itu radio yang Dirgan naungi saat itu bangkrut. Wah. Oh iya, gue tahu ceritanya. Oh, itu yang sebelah itu ya? Ya. Jangan disebut. Pokoknya pokoknya itulah tagline-nya muda, bebas dan sendiri ya. Jadi sekarang udah berbeda sendiri. Ada keluhnya nih. Oh, nggak denger ya? Skip. Jadi saat itulah alhamdulillah waktu Dirgan gabung tahun 2012 kalau nggak salah kan masih tahun 2012 saat itu hampir semua yang ada di dalam dalam Nuansa tuh semuanya udah pada keluar. Jadi Dirgan tuh ada di posisi sangat bener-bener baru karena semua all DJ Nuansa pas saat Dirgan bergabung di sini tuh udah hampir sebagiannya keluar ya. Iya. Hampir sebagiannya cabut. Jadi kita mulai dari sesuatu lagi dari nol ya Om. Waktu itu kalau nggak salah 2012 bikin sesuatu yang baru. Dirgan masih sama produksi saat itu yang pakai kacamata dan jadi RW sekarang. Halo Mas. Kali lihat. Nah, ini mungkin bisa ditanya ke teman-teman lain. Dirgan itu pertama kali siaran itu adalah sama Mas Herdi. Pertama kali siaran dan itu tanpa training. Dirgan masuk Nuansa itu tanpa training. Jadi hari itu siaran, besoknya Dirgan udah bawain chart top 40 sama Tedias waktu itu. Bekalnya udah banyak banget. Udah bekal karena teman-teman di Nuansa udah tahu karena Dirgan punya basic bahasa Inggris. Jadi saat masuk di sini udah langsung masuk top 40 gitu. Jadi langsung suruh bawain top 40 saat itu. Tapi ya udah waktu itu siaran sama Mas Herdi, Dirgan selalu diledekin lah sama Mas Herdi sama partner beliau yang sangat besar badannya itu. Itu udah kalau Dirgan itu pertama kali Dirgan siaran tandem sama Mas Herdi tahun 2012. Kalau teman-teman gimana? Ya ini gua mau tanya pertama ke Ocha dulu deh. Ocha, Hai. lu bawain program apa aja, ceritain sih, Ca. Waduh. Pertama sama training kita bareng Ya, gue sama Sofian bareng training Ya. 2000 berapa? 2014 ya? 2015 ditanding sama Dirgan. Oh siapa tuh? Oh, Baik kan ya, sebenarnya- gue baik ya. Oh, duh. Baik ya. Ini belum. Anda masih inget kan kita training bareng, kita siaran bareng, terus tiba-tiba saya pulang-pulang nangis. Oh iya. Curcol ya? Siapa? Tapi satu hal Ya. yang Dirgan seneng dan Om Eris juga seneng. Saat kita training dengan benar ya Nuansa Muda atau Saya Friends, kenapa kita bikin nangis itu sebenarnya bukan kita yang bikin nangis. Betul. Ya, akhirnya mereka menyadari ada sesuatu yang mereka Yang kurang. punya. Tapi ya Om Eris menyetujui, Mas Ardi menyetujui, Ocha itu adalah salah satu penyiar Nuansa Radio yang paling berhasil jadi bagian dari Nuansa Radio. MC-nya di mana-mana cari landing. Jadi bukan masalah trainernya, bukan, tapi balik lagi ke diri personal sendiri. ya? Masuk 2015 dan kayaknya aku udah pernah cerita deh kalau Meris. Kalau Nuansa Radio itu bener-bener jadi tempat paling pertama yang aku incer begitu aku balik dari Cirebon. Balik ke Cirebon, balik ke Cirebon, kuliah emang bener-bener pengen siaran, ngelirik Nuansa dari awal, ngelirik radio lain masukin pun nggak diterima gitu, nggak ngerti kenapa jodohnya sama Nuansa aja. Masuk, ketemu Dirgan, diajarin apa segala macam, dan salahnya aku adalah aku masih backgroundnya masih dengan kampus, jadi bener-bener yang nol banget prakteknya gitu, masih teori yang gede tuh teori gitu. Tapi begitu pertama kali disuruh
siaran, waktu itu kalau nggak salah siaran pagi deh sama almarhum Bray ya. Iya. Bray, ya pertama kali siaran pagi sama Abray, terus lanjut disuruh megang Nuansa Indonesia, pertama kali chart Nuansa Indonesia, terus beres tiba-tiba disuruh tandem sama Dirgan. Tandem sama Dirgan itu, dari mulai gue kan orangnya prepare banget ya. Dirgan yang ya udah sih santai aja Ca, ya udah sih Ca nanti gimana nanti. Begitu prakteknya, just gue langsung blank semua. Anjir gue harus apa ini? Aduh, Dirgan begini banget. Ngerasa down ya langsung ya. Lo ngerasa didolain kali. Jadi Mungkin Kalau karena di training sama dia, maksudnya gue dapat ilmu yang nggak pernah gue dapat dari bangku kuliah gitu loh. Sama dia dapat semuanya, terus ditambah pas praktek langsung sama Kalau dia. kuliah berapa? 3 tahun ya? Sama gue 3 jam selesai. Kuliah 3 tahun sama dia 3 jam selesai. Besok bangkunya dimakan lagi. nah kan besok gue ditawarin sama dia lagi, enggak makasih yang lain aja gitu gue menghindar aja gitu kan. Tapi gue senangnya dikasih kesempatan di Indonesia. Gara-gara di Indonesia gue juga akhirnya terbiasa dengan MC, terbiasa dengan ketemu orang banyak. Tadinya gue males banget ketemu sama orang, sumpah. Kalau ketemu orang tuh bawaannya aduh Males ya? aduh gitu. Dia kan bener. Introvert banget ya. Introvertnya agak Semuanya ini ketemu gitu. setan jadi. Ketemunya setan-setan semua. Terus akhirnya ya megang banyak program dari Nuansa Indonesia sampai hari ini aku megang Nuansa Banyak banget Indonesia ya. Chart Show. Jadi Luar sudah biasa memang Ibu teruji, yang satu sudah ini ya. teruji. Gue Apapun pengen nanya programnya. Cili dong. Cili kayaknya cerita lebih dong. banyak nih. Lu program apa aja sih? Program dulu tuh Cili juga sama, nggak sempet training di sini langsung, tapi Lu tandemnya dari tahun bareng berapa sih, sama Cil? DJ Nunu gitu. Udah nggak ada DJ Nunu, terus tandem sama 2011 ya, DJ? Iya 2011. Terus sama Kelihatan yang gue yang mana ya? Mami DJ Davi. Iya, iya. Sempet pegang program apa ya dulu yang curhat tuh. Tapi ternyata Cili terlalu sesat gitu, nggak cocok ya. Terlalu apa? Terlalu sesat. Oh sesat ya. Masalah hidup sendiri banyak. Jadi nggak jadi pegang itu. Terus sempet bareng sama Iya, dua Chicken sih. juga. Dua sih. Kita karena sama-sama singer kan, vokalis pegang program yang kita sendiri yang bawain lagunya. Sempet Request juga on the spot. Iya Iya. betul. Program sama Alia juga, DJ Alia itu Bpop ya waktu itu, karena kita suka lagu-lagu Korea asli kan gitu kan. Sama program apa lagi ya? Oh udah sih itu aja. Curhat tadi berapa ya? Berapa lama lu curhat? Sekarang nuansa flirting. Dan punya program sendiri ya Cili Punya ya? program sendiri. Kamar Kamar cewek. bareng sama Juga banyak Molea. banget. Tuh Molea. Awalnya Awalnya. Tapi itu sekarang sama aku. Mulainya sekarang udah beralih Om. Oh iya. Kamar gaib. Udah beralih mulai ke kamar gaib. Udah beralih ke kamar gaib. Iya. Dan sama si Cirly juga awalnya tuh orangnya nggak males banget ketemu orang baru, public speaking juga kurang sekali. Tapi setelah ikut jadi announcer di sini, jadi DJ Nuansa Radio ya lumayan. Dan sempet cinlok sama artis yang datang. Selalu ada cerita ya. Masa cinta jadi cinlok. Iya, ada cerita. Yang mana? Yang mana sih? Oh, dikirain ya vokalis slow rock ya, bukan? Itu yang mana lagi? Rahasia umum ya Om ya, rahasia Kan umum nggak ya. nyebutin nama. Vokalis slow Masih rock. jadi privasi, masih jadi privasi. Ini terlalu identik. Oke. Seru sih, seru Itu jadi penyiar. Citli 2011, kamu 2000 sama Pian ya? 2015 sama Pian 2015. 2015. Fatan, tahun berapa Fatan? 2016. 2016. 2016. Kebetulan yang training Dirgan sendiri Oh, ya. gua lagi ya? Iya. Ini menjadi salah satu iya mentor-mentor favorit gitu. Senior di atas senior. Tapi memang dua. Kalau yang gue rasain sendiri ya, memang ketika di mentoring sama Bang Dirgan tuh ada effort tersendiri. Jadi kayak merasa gue harus bisa nih gitu. Pegang dulu. Jangan Iya. terbang ya. Kalau gue justru kasihan sama lu nya jadi mentornya, pasti nafsu terus. Wah, itu Pengennya jangan. jitak gitu ya, pengen ngomong kasar gitu ya. Tapi bersyukurnya adalah yang angkatan gua yang sekarang masih bisa bergabung cuma gue sendiri. Yes, Oh bangga jadi. Bangga. Itu menjadi salah satu. Itu menjadi salah. Iya betul loh. Sekarang gini, ada 3 orang yang pernah mentorin. Favorit dong siapa?
Dari mana? Jangan deh. Tiga. Eh, Kan gue cuma lah. tiga. Oh. Dua tiga. Gue pasti Ibu Hana. Enggak, gua cooperating semua karena kalian masih loyal sama nuansa. Itu yang mahal ya. Loyalitas ya, yang nggak ada harganya itu memang loyalitas. Itu yang gua tahu. Dan dulu pun ketika siaran, alhamdulillah semua jam siaran pernah coba, dari mulai yang pagi sampai tutup radio pun sudah pernah dicoba. Bahkan tidur di sini pernah. pernah. Karena gue kebanjiran. Tapi yang gue seneng tuh adalah di sini tuh etos kerjanya benar-benar profesional. Iya. Dulu gue pernah ribut sama almarhum Bray ya. Siangnya ribut, malamnya siaran dong. Dan pada saat on air itu bercanda, TikTok. Pas udah off air diem-dieman dong. Nanti gitu ya. Profesionalitas hidupnya tinggi banget ya. Nggak ada yang tahu kita ribut. Iya, atau betul, ribut. betul. Iya, coy itu di grup sampai om ya. Iya. Gara-gara masalah lalai pada saat siaran dia nelfon, gue nggak kedengeran pada saat itu. Ya itu sebenarnya udah kita bahas di podcast kita sebelumnya. Satu syarat kalau udah masuk ke ruangan merah adalah segala masalah apapun itu nggak perlu dibawa ke dalam. Betul. Dan itu kalian berhasil. Iya. Harus profesional. Sama Ciki juga pernah, dia tuh kalau di off air lumayan asik, pas on air nyebelin banget. Emang gue setuju, Itu pop syndrome banget ya, star syndrome banget. Tapi ih males. Ini ngomongin langsung di depan ya. Gue dapat live interview pertama kali nge-interview dia. Enaknya Malesin minta ya. ampun. Oh. Sebel buat gue gitu. Kenangannya nggak enak ya. Yang penting gue udah pernah interview di Nuansa. Jadi begini nuansa muda dan saya friends ya. Sebenarnya itu balik lagi ke muka galak belum tentu itu galak. Hatinya bisa Hello Kitty. Bisa Betul. banget. Jadi muka baik itu udah pasti. Dajal loh. Iya enggak. Oke. Siapa lagi? Oh iya, sama yang dua yang baru Baru ini. nih. Fresh. Yang kinyis. Iya nih. Fresh from the oven kata Bang Dirgan. Baru menetas. Gua ngerasa betah di radio itu karena apa? Selalu setiap tahun itu kedatangan yang baru, Betul. yang cantik-cantik gitu loh. Amin. Aduh, kok umur gua kagak bertambah ya? Itu perasaan ya, perasaan doang tapi. Nah, gua mau tanya nih, lu aja deh yang tanyain. Boleh, siap. Kenapa mereka itu mau siaran, Cok? Oke. Kenapa? Siapa dulu nih? Tanya dulu. Dua-duanya deh, langsung dua-duanya kali ya. Iya. Kenapa kalian mau sama saya? Ayo. Siaran. Ada yang langsung ini ya. Siaran. Main to the point aja deh. Kenapa di tengah apa ya? Di tengah radio yang lagi meredup sekarang ini, kenapa kalian memilih buat siaran? Memilih ya inilah nuansa radio gitu. Kalau aku sebagai batu loncatan. Batu Jadi loncatan. buat mengembangkan kayak Itu kalau berarti- misalkan kayak gitu. Ini konsepnya terlalu ini ya. Effortnya ya. Tolong. Beneran loncat. Boleh diulang Ya, sepertinya. orang sih ketemu. Nah, nanti dikasih efek kok. Bluk gitu. Oh berharap. Lanjut. Ya, tadi sampai mana? Batu loncatan. Pengulangan lagi. Jangan. Jadi kalau mulai sendiri, aku sendiri tuh orangnya memang seneng di bidang seni, tapi seninya itu lebih ke nari, lebih suka ke nari. Nah, karena kenapa seneng nari? Karena kalau tampil di depan banyak orang itu, kalau nari kan dia cuma gerakan doang, dan dia tuh nggak di satu tempat, dia berpindah-pindah. Jadi fokus orang kan nggak di dia doang. Kalau nari kan banyak orang. Nah, terus selain nari, seneng ngomong juga, tapi ngomongnya nggak ada wujudnya, maksudnya Gaib ya. semua kelihatan. Ngomong nggak ada Gitu wujudnya ya. gimana ceritanya? Enggak, setan sih ngomong layar Ngomong nggak ada wujud. Saya lagi Iya bayangin gitu, itu. suaranya doang yang ada, orangnya doang. Karena kalau misalkan ngomong di depan umum pasti udah Malu nggak ya. pede, nggak pede, bukan apa sih, kayak udah pasti blank aja. Karena mikirnya, aduh semua orang liatin aku nih harus ngomong apa gitu. Tapi kan kalau di belakang layaran kayak ya udah ngomong nyerocos dan mereka nggak tahu siapa yang ngomong kayak gitu. Nah senangnya di situ lah. Kenapa mau masuk radio? Karena bisa jadi kedepannya bisa apa ya, kayak voice over bisa menjual suara gitu loh. Ya gitu. Berharapnya sih gitu, berkembang. Amin. Amin. Kalau Nupi sendiri sih kenapa tertarik jadi announcer di Nuansa? Satu ya, kalau Nuansa kan
berbau-bau tentang anak muda. Jadi all about anak muda Nufi itu selalu kayaknya menarik nih ke satu. Dua, kalau Nufi itu orangnya seneng banget gibah, seneng banget cerita kehidupan. Jadi buat bisa sharing-sharing dan barangkali bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang lain, salah satunya dengan kayak ini jadi announcer. Pantas akhir-akhir ini ruang siaran panas ya. Oh iya. Ya gibah ternyata. Tapi mau gila aja kehidupan diri sendiri gitu. Jadi Mbak yang ngair aja, nanti ini jadi ratunya gitu. Rajanya ini gitu. Nah makanya Nufi kali ini punya program sama Kak Shirley di kamar cewek. Jadi all about cewek ya, kita selalu bahas di situ. Barangkali memotivasi. Itu kedua. Ketiga, biar karena Nufi basicnya vokalis, kadang di tengah-tengah kita lagi ngisi kan butuh banget public speaking buat nyapa audiens. Yeah. Dan di situ Nufi harus perlu didalamin lagi. Salah satunya alhamdulillah dikasih kesempatan di sini bareng sama kakak-kakakku di sini untuk belajar. Jadi thank you. Oh iya, tadi aku belum kasih tahu programnya. Oh iya, programnya Program apa? sendiri tandem sama Fata. Kamar gaib ya? Kamar gaib ya? Yang bener dong ngasih taunya. Oh iya. Yang sabar Programnya ya, namanya Mbak, sabar Nuansa ya. Another Space Taken. Jadi buat nuansa muda, ya buat nuansa muda semua atau Say Friends ya, itu barangkali kalian tuh punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau apa ya? Mistis, horor atau yang menyeramkan. Bau-bau lu gitu ya. Ya berbau gue banget gitu tuh. Asli programnya. Iya, nuansa muda tuh bisa stay close jam 9 sampai jam 12 malam ya di Hari Kamis. malam Jumat. Jadi iya tadi gue mau ngomong gitu hari Kamis malam Minggu. Jadi kamu sama Shirley hari apa? Kan hari Kamis di kamar cewek masa flirting ya dari jam 3 sampai dengan jam 6. Jam 6 sore. Kamu sama Fatan Hari Kamis malam jam Jumat jam 9 sampai jam 12. malam. kamu memilih buat siaran nanti, oke lewat. Jangan jahat dong. Mentang-mentang gitu ya. Udah dipraketin sama yang lain. Mentang-mentang udah dipraketin sama yang lain, sombong sama yang lama. Kamu mulai kayak gitu, Mas. Ada. Waduh. Ya, Chicken hari apa, Kin? Apa ya? Sebenarnya Chicken khusus di program indie ya, karena Nuansa tuh satu-satunya radio di Cirebon yang emang indinya tuh berkembang pesat tuh, mewadahi teman-teman indie yang punya karya, dan itu sangat tertarik sekali dengan karena Chicken basicnya musisi, jadi ada indie nih di Nuansa, dan Chicken pernah tahu ada indie 12 lagi Tom, zaman Chicken baru masuk udah ada indie 12, dan pengumuman buat Nuansa Muda saya friend, Dirgan sama saya masuk duluan ke Nuansa, jadi saya seniornya. Tapi yang mentoring dia, karena ilmunya lebih banyak dia. Saya masuk di 2011, lagi itu udah zaman-zamannya indie lagi booming. Terus indie 12, di indie Lisius juga Chicken masuk ya Om. Iya. Di 10 kompilasi Chicken band Chicken juga masuk di indie Lisius. Sampai sekarang megang program indie, sempet dialihin ke Ocha lagi itu karena saya harus hijrah ke London, jadi saya kasihin ke Ocha dan saya balik lagi ke Cirebon, saya mau gerakin lagi indinya, cuman programnya lagi masih dirancang lagi nih sama Om Erik sama teman-teman, mudah-mudahan sih hari Senin lagi karena indie identik dengan Monday. Masih ya Nuansa Muda, saya friend Bang aja. Terima kasih Nuansa. Dari dua senior kita ini yang masih tetap siaran adalah Mas Herdi. Mas Herdi pegang program apa nih, hari apa aja Mas? Jadi The Legend. Kalau saya Senin sampai Rabu kan, 9 ke 12. Untuk programnya Way to Hibernate. Oke. Kalau yang bedain sih cuman misalnya hari Senin gue mainan di komposisi lagunya aja. Oke. Senin misalnya 90, 2000 gitu. lagu mancanegara Oke. dari 90 ke 2000. Terus kalau hari Selasanya itu lagu-lagu Indonesia yang lama. 90, 2000. Nah, untuk yang Rebonya baru dari 2000 ke sini. Oke. Dari Indonesia. Wah seru. Buat nemenin Nuansa Muda istirahat sih. Fian, Wah, terakhir nih. apa nih ya? Sabtu. Hari Sabtu. 12 ke 3 itu lagi senang travel kan. Oh, Gitu, oke. travel map. Travel map ya? Undang para traveler semua sih. Nanti rencananya sih mau undang beberapa komunitas travel baik Oke. di Cirebon atau di luar Cirebon. Iya dong, biar kita bisa ngeramein juga Siap, Nuansa siap. Radio dan juga saya Cafe Rain Resto Kafe ya. programnya ya. Betul. Iya, iya. Om, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih?
Yang paling penting nikmatin aja apa yang kita kerjakan sekarang. Yang jadi announcer, perdalam ilmunya. Pasti suatu saat nanti itu ada manfaatnya gitu. Iya, betul. Minimal buat diri sendiri, syukur-syukur buat banyak orang juga yang lainnya. Itu aja sih pesan dari gue. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya udah gabung sama kita di Saya Podcast di edisi terbaru. Gimana? Program lu belum ngasih tahu program. Oh iya, program gua Senin sama Jumat. Senin itu kamar cowok. Ini sorry agak kenceng dikit karena di atas lagi ada keributan bagi-bagi minyak ya. Koordinasi minyak. Senin itu kamar cowok. Kalau Shirley kamar cewek, Dirgan kamar cowok. Hari Jumatnya itu bawain nuansa top 40 lagu-lagu internasional. Oke, itu aja siarannya Senin sama Jumat. Kayak puasa ya. Kamis, Pak. Senin Kamis puasa, Pak. Kan kayak puasa. Kayak ya. puasa kayak puasa Bang Dirgan Emang selalu puasa? benar. Kayak puasa. Oke, thank you. Terima kasih banyak kayak Oke, terima kasih. panas nih. Saya Friends dan juga Nuansa Muda. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan Share. selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Light the fire! Bye-bye.